Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-adlu adalah sifat Allah yang artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak dan sempurna, tidak dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. Segala yang Allah ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu semua sudah diperhitungkan oleh Allah dengan matang. Semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat dan jenis makhluk tersebut, baik manusia, hewan, malaikat, tumbuhan, dan jin sekalipun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setan dan sebagian jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang menyesatkan. Tipu daya mereka akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Makhluk ini digambarkan memiliki kekuatan yang besar untuk mengembangkan keimanan seseorang. Dikisahkan bahwa setiap hari mereka mengirim pasukan untuk menggoda manusia agar berbuat kejahatan. Meski terlihat begitu kuat, namun hakikatnya syaitan dan tipu dayanya bersifat lemah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan mengetahui kelemahan ini, manusia diharapkan bisa menjauhkan dari godaan syaitan dan jin. Berikut adalah 6 hal yang dapat melemahkan jin dan syaitan. Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah orang-orang soleh. Kelemahan pertama syaitan adalah orang-orang soleh yang beriman kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ketika syaitan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Quran Surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan syaitan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka mereka akan takut dan dengan sendirinya meninggalkan manusia. Yang kedua adalah pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Setan dan jin juga tidak bisa memasuki pintu yang ditutup dengan menyebut nama-nama Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena syaitan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, sekalipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga adalah ketangguhan iman Umar bin Khattab. Setan dan jin juga sangat takut dengan salah satu khulafa rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa jika setan dan jin berjalan dan harus berpapasan dengan Umar, maka mereka memilih untuk memilih jalan yang lain. Mereka tidak berani jika harus berhadapan muka dengan Umar bin Khattab. Hal ini karena Umar bin Khattab betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar serta menancapkan keimanannya dengan tangguh. Hal ini membuat syaitan ketakutan dan membuat mereka lari terbirit-birit. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya syaitan sangat takut olehmu, wahai Umar." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ternyata tidak hanya kepada Umar saja, golongan ini juga takut dengan orang-orang yang beriman dan betul-betul menjaga keimanannya. Dalam Al-Bidayah wan Inayah, Ibnu Katsir telah mengutip sebuah hadis berikut ini. Sesungguhnya
orang mukmin akan dapat mengendalikan atau mengalahkan setannya, sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika berpergian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahkan jin kafir yang menyertai manusia bisa masuk Islam jika manusia yang diikuti memperteguh keimanannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim berikut ini, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seseorang qarin penyerta dari jin dan seseorang qarin penyerta dari malaikat. Para sahabat bertanya, apakah termasuk Anda juga wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin masuk Islam dan tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat adalah jin atau setan tidak dapat menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelemahan setan dan jin lainnya adalah tidak dapat menyerupai rupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki ciri-ciri sesuai dengan literatur yang menggambarkan Nabi Allah ini, maka hal itu benar-benar Rasulullah. Dalam hadis sahih dikatakan yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bermimpi melihat aku, maka dia sungguh telah melihatku, karena syaitan tidak dapat menyerupaiku. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu yang kelima adalah tidak bisa melewati batas langit. Syaitan dan jin memang bisa bergerak cepat dan terbang layaknya malaikat, namun mereka tidak akan bisa menembus batas langit tertentu yang bisa dilewati oleh malaikat. Jika dipaksa melewati batas yang ditentukan, maka mereka akan hancur dan mati. Karena yaitu pula jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan ke tukang-tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata. Kemudian yang keenam adalah jin takluk kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan syaitan, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam surah Shad ayat 36-38 yang artinya, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya, dan kami tundukkan pula kepadanya syaitan-syaitan semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran surah Shad ayat 36-38. Mukjizat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman sebagai pengabulan atas doanya yang mengatakan, ia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Quran surah Shad ayat 35. Doa Nabi Sulaiman ini menyebabkan Rasulullah tidak jadi untuk mengikat jin yang datang melemparkan anak panah ke wajah beliau. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dikatakan dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Tiba-tiba kami mendengar Rasulullah mengatakan, aku berlindung kepada Allah darimu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah telah melaknatnya sebanyak 3 kali. Rasulullah lalu menghamparkan tangannya seolah-olah beliau sedang menerima sesuatu. Ketika Rasulullah selesai sholat, kami bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengatakan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kami juga melihat Anda membukakan kedua tangan Anda. Rasulullah menjawab, barusan iblis, musuh Allah, datang membawa anak panah api untuk ditancapkan di muka saya. Lalu saya berkata, aku berlindung kepada Allah dari ini sebanyak 3 kali. Kemudian saya juga berkata, Allah telah melaknatmu dengan laknat yang sempurna sebanyak 3 kali. Kemudian saya bermaksud untuk mengambilnya. Seandainya saya tidak ingat doa saudara kami Nabi Sulaiman, tentu saya akan mengikatnya sehingga menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, demikianlah 6 hal yang membuat syaitan dan jin lemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari godaan iblis dan syaitan-syaitan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah
Hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.